Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Ram yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan untuk saudara-saudaraku para subscriber yang berada di Indonesia khususnya yang kami cintai, yang ada di Malaysia jauh sana, Singapura, kemudian juga di Melbourne, Sydney, juga di beberapa kota lain, alhamdulillah memang pendengar dari channel Risalah Al-Muslimun ini tersebar di beberapa belahan dunia, dan kami tentu merasa bahagia dengan ini. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini dan tersebar di beberapa belahan bumi Allah ini tetap adalah saudara yang terikat dalam iman, dalam cinta dan mahabbah kepada Rasulnya. Tentu dengan kecintaan ini akan mengantarkan kita pada suatu tempat yang sama, insyaallah, surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kita akan bicarakan tentang hukum isbal. Pada prinsipnya berpakaian adalah termasuk urusan muamalah yang tentu hukum pokoknya boleh atau mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Mengenai larangan menurunkan atau melabuhkan kain atau pakaian di bawah mata kaki yang disebut al-isbal, terdapat hadis-hadis yang mutlak atau yang tidak terbatas, dan dalil-dalil atau hadis-hadis yang muqayyad yang merupakan pembatas atau yang dibatasi. Mari kita bahas dulu tentang hadis mutlak yang membicarakan tentang isbal. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala min al-ka'baini in al-izari fa finnar. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, pakaian yang melebihi dua mata kaki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis kedua, An Abi Dzarrin anin Nabi SAW qala, dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzurru ilaihim wa la yuzakkihim walahum adzabun adim. Tiga golongan yang oleh Allah tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, dan tidak akan disucikan pada hari kiamat, serta mereka akan mendapatkan siksa pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatan miraran. Kata Abu Dzar, Rasulullah mengucapkan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Abu Dzar bertanya, siapa yang celaka dan yang merugi itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-musbil, orang yang melabuhkan pakaian, wal manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Risalah Al-Muslimun yang berbahagia, pada hadis yang ketiga, Anil Ala ibni Abdurrahmani an abihi annahu qala, dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari ayahnya, sesungguhnya ia berkata, Sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri anil izar, aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang sarung. Waqala, ia menjawab, anna uhbiruka bi'ilmin, aku akan kabarkan kepadamu berdasarkan ilmu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izaratul mu'mini ila ansafi saqaihi la junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'baini. Batas sarung seorang mukmin sampai pertengahan betis, dan dibolehkan antara mata kaki dan tengah betis. Ma asfala min dzalik fa finnar, dan yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. La yanzurullahu yaumal qiyamati illa man jarra izarahu badaran. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Malik
dalam Al-Muwatta dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Pada hadis yang keempat, an Amr ibn Asy-Syaridi an abihi au an Ya'qub ibn Asim annahu sami'a Asy-Syarida yaqul, dari Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya atau Ya'qub bin Asim bahwa ia mendengar Asy-Syarid berkata, absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajurru izaruhu fa asra alaihi au harwala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang melabuhkan pakaiannya, lalu beliau bersegera menghampirinya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, arfa' izaraka wattaqillah, angkatlah pakaianmu itu dan bertakwalah kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Ikhwati iman, setelah kita tadi membahas hadis-hadis yang bersifat mutlak atau tidak terbatas, 4 hadis tadi, marilah kita bahas hadis-hadis yang muqayyad atau dibatasi oleh sebab, yaitu sombongnya atau khuyala. Yaitu pada hadis yang kelima kita lihat, an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ibnu Umar ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah, 3 macam orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat. Al-mannanu at-ta'ahu, yaitu orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Wal musbilu izarahu khuyala, yang melabuhkan pakaiannya. Wa mudminul hamr, dan orang yang meminum arak. Hadis ini riwayat At-Tabrani dalam Faid Al-Qadir jilid 3 halaman 436. Dan kita melangkah pada hadis yang ke-6, an Salimin an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salim dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al isbalu fi izari wal qamisi wal imamati khuyala. Isbal itu pada kain, gamis dan sorban. Siapa yang menarik suatu bagian dari kain itu karena sombong, la yanzurullahu ilahi yaumal qiyamah, Allah tidak akan memandang kepada orang itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lainnya. Ikhwati iman sahabat ram, yang ke-7 adalah anil a'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati illa man jara izarahu babaran. Allah tidak akan memandang kepada orang yang menyeret atau menggusur pakaiannya karena sombong. Yang ke-8, an Hubaib Al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hubaib Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man wati'a ala izarihi khuyala finnari jahannam, siapa yang menginjak kainnya karena sombong, maka dia akan menginjaknya di neraka jahanam. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid 31 halaman 203 dan Al-Bukhari dalam tarikhnya. Mari kita lihat hadis yang ke-9. An Ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaisa minallahi fi hillin wala haramin. Siapa yang melabuhkan kainnya di dalam salatnya, maka ia di hadapan Allah seperti tidak mengenal halal dan haram. Hadis riwayat Abu Daud dalam Aunul Ma'bud. Kemudian hadis yang ke-10, an Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menggusur atau menyeret bajunya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, Ummu Salamah bertanya, Salamah istri Rasul, fa kaifa yasna'nan nasa'u biduyulihinna, bagaimana mengenai para wanita melakukan dengan ekor-ekor pakaian mereka wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, yurjina shibran, turunkan sejengkal. Faqalat,
Lalu ia bertanya lagi, idzan tankashifu aqdamuhunna, jika demikian akan terbuka tumit mereka ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, fayurhinahu dhira'an, maka turunkan sehasta, la yazidna alaihi, tidak lebih daripada itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jelaslah bahwa terdapat dua kategori hadis tentang isbal, yaitu hadis yang mutlak dan yang muqayyad. Dalam hal ini, di kalangan para ahli usul tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa menetapkan yang masih mutlak kepada yang muqayyad itu adalah wajib, sesuai dengan kaidah hamlul mutlaqi alal muqayyadi wajibun. Membawa pengertian dalil yang mutlak kepada yang muqayyad itu hukumnya wajib. Maka isbal yang dilarang itu apabila dilakukan karena khuyala, sombong. Adapun isbal yang dilakukan bukan karena sombong, tentu tidak termasuk yang dilarang. Sehubungan dengan hal ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wa fi hadhil ahadithi anna isbala al-izari lil khuyala'i kabiratun. Dan pada hadis-hadis ini diterangkan bahwa sesungguhnya isbal atau melabuhkan pakaian karena sombong adalah dosa besar. Wa amma al-isbala li ghairil khuyala'i wa dhahiru al-ahadithi tahrimuhu aidan. Adapun isbal tidak karena sombong, menurut hadis-hadis itu termasuk haram juga. Lakin istudilla bit taqyidi fi hadhihi al-ahadithi bil khuyala'i ala anna al-itlaqi fi az-zajril waridi fi dhammi al-isbali mahmulun ala al-muqayyadi huna. Tetapi diambil dalil yang membatasi dengan khuyala pada hadis-hadis ini, bahwa sesungguhnya kemutlakan tentang ancaman yang datang mengenai tercelanya isbal itu ditetapkan atas kemuqayyadannya ini. Fala yahrumul jazzu wal isbalu idza salima minal khuyala. Dengan demikian isbal itu tidak haram apabila selamat dari unsur khuyala, unsur sombong, unsur batran. Demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan dalam Fathul Bari jilid 10 halaman 323. Sahabat Risalah Al-Muslimun di mana saja Anda berada, kita lihat pernyataan dari Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Beliau menyampaikan wa dhahirut taqyid bi qawlihi khuyala ayadullu bi mafhumihi anna jazzat thawbi li khairi khuyala la yakunu dahilan fi hadzal wa'id. Dan zahir pembatas dengan perkataan khuyala itu menunjukkan dengan pemahamannya bahwa menggusur pakaian bukan karena khuyala atau sombong itu tidak termasuk ancaman ini. Demikian pernyataan Imam Asy-Syaukani. Sahabat Risalah Al-Muslimun di mana saja Anda berada, di samping itu ditemukan juga fakta bahwa Rasulullah SAW dan di antara sahabatnya pernah melakukan isbal. Ini menunjukkan bahwa isbal tanpa sombong itu tidak terlarang sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis berikut. Pertama, hadis tentang isbalnya Rasulullah. An Abi Bakrah qala khatafasis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yajurru ridaahu hatta intaha ila masjid. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau keluar menggusur atau menyeret pakaiannya hingga sampai ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan keterangan berikutnya masih tentang isbalnya Rasulullah adalah hadis An Imran bin Husainin anna Rasulullah SAW shallal asra fasallama fi thalathi raka'atin. Dari Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar, lalu beliau salam pada 3 rakaat. Tsumma dakhala manzilahu faqama ilahi rajulun yuqalu lahul hirbab wa kana fi yadayhi tulun. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya, lalu seorang sahabat yang bernama Hirbab yang panjang tangannya itu memanggil, faqala ya Rasulullah, fadzakara lahu suni'ahu. Ya Rasulullah, kemudian Hirbab menceritakan sholat asarnya Rasulullah yang cuma 3 rakaat itu. Wa kharaja ghadbana yajurru ridaahu hatta intaha ilan nas. Mendengar itu beliau keluar sambil bersungut dan menyeret pakaiannya hingga sampai kepada orang-orang. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim.
Dua hadis tadi menceritakan bagaimana keadaan isbalnya Rasulullah. Keterangan berikutnya adalah menceritakan tentang isbalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Qala Abu Bakrin. Lalu berkata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, inna ahada syaqqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu." Ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari dua ujung pakaianku ini menjulur, kecuali aku menjaga hal itu, memeganginya terus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lasta mimman yasna'uhu khuyala." Wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk di antara orang yang berbuat hal itu karena sombong. Hadis riwayat Al-Jamaah. Ya khotiman yang berbahagia, mari kita lihat keterangan hadis tentang isbalnya Umar bin Khattab. Qala fasami'a bidzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi wa kharaja yajurru ridaahu. Ia berkata, lalu Umar bin Khattab mendengar hal itu sedang ia berada di rumahnya. Lalu ia keluar menarik pakaiannya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Fath Ar-Rabbani jilid 3 ayat 15. Kemudian Ibnu Al-Jarrud dalam Al-Muntaqal Ibnul Jarud jilid 1 halaman 49, kemudian juga Ibnu Khuzaimah jilid 1 halaman 192. Dengan disampaikannya berbagai keterangan tadi, baik dalil-dalil yang mutlak maupun yang muqayyad, kemudian juga kita dengarkan, kita simak tentang bagaimana Rasulullah isbal, demikian juga Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhu. Dengan demikian, yang menjadi sebab larangan menyeret atau melabuhkan pakaian itu adalah khuyala atau sombong, dan bukan semata-mata melabuhkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Kesimpulannya, maka isbal atau tidak isbal karena khuyala atau karena sombong itu hukumnya haram. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.